Hai teman-teman semua, welcome back to my channel Esterliana di sini. By the way guys, sebelum aku mulai videonya, aku mau ngucapin terima kasih banyak. Terima kasih banyak untuk kalian semua karena YouTube aku udah mencapai 1000 subscriber. Udah sampai 1000 subscriber. Terima kasih banyak. Minasan, iroiro na oen shite kurete arigatou gozaimasu. Harapan aku sebenarnya, tujuan aku bikin video itu aku pengen sharing ke kalian semua, atau aku ingin jadi orang yang berguna gitu untuk banyak orang gitu. Video-video aku bisa lebih bermanfaat untuk kalian semua dan bisa menjadi berkat untuk banyak orang ya teman-teman. Oke guys, jadi video kali ini itu aku mau ngebahas tentang ekspektasi dan realita tinggal di Jepang. Ekspektasi yang ada di kepala aku sebelum aku berangkat ke Jepang dan realitanya setelah aku tinggal selama 9 bulan di Jepang guys. Jadi kayak wow, waktu berjalan begitu cepat gitu. Kayak aku nggak nyangka aja bentar lagi udah mau setahun tinggal di sini. Tanpa berbasa-basi langsung aja kita bahas. Oke guys, yang pertama itu aku mau bahas tentang orang-orang Jepang dan lifestyle-nya Jepang. Jadi pertama kali aku datang ke Jepang itu aku nganggep kayak Jepang itu orangnya tuh pada kaku, terus kayak mereka itu nggak pedulian sama orang-orang atau sebagai macamnya. Terus setelah aku datang ke Jepang, aku kayak wah ternyata mereka pada baik-baik ya. Sebenarnya emang mereka kaku gitu, ada yang kaku banget, terus ada juga orang yang baik gitu. Kayak di tempat kerja aku gitu, ada yang jimuin-sang atau kayak yang bagian administrasi gitu. Kayak kan aku ngomong kan misalnya aduh ini koshi itu punggung aku sakit gitu, terus nana-chan kore ga aru kedo dozo kayak gitu misalnya. Kayak jadi aku dikasih semacam salon pas gitu, terus dikasih, dan ini sebenarnya mahal banget harganya, cuma aku dikasih secara cuma-cuma. Terus misalnya aku ngomong kayak aduh kayaknya aku hari ini lagi sakit gitu sama guru aku gitu, langsung dikasih tahu ke rumah sakit kayak gini. Jadi kayak bener-bener peduli juga gitu guys. Aku nggak tahu sih itu tatemae atau enggak, tapi sih sepertinya enggak gitu, karena emang bener-bener memberikan action gitu. Mungkin kalau yang nggak tahu tatemae itu kayak pura-pura baik, hai ine fuku ga ine kayak gitu misalnya, kawaii ne, tapi dalam hatinya itu kayak itu wa nanka chotto henno hitokoto atau kayak gitu. Jadi kayak dari muka dan dalam hatinya tuh beda, itu namanya tatemae. Aku ngerasa bersyukur banget sih lingkungan tempat kerja aku baik-baik orang-orangnya. Kalau misalnya aku salah emang ditegur gitu, jadi kayak enak gitu. Orang Jepang itu kadang ya kayak gue bilang tatemae, atau mereka itu ngomong itu nggak to the point gitu loh guys. Kayak mereka tuh misalnya mau ngomong A, tapi mereka tuh bakalan lewat sini untuk ngomong ke sini gitu. Misalnya gue ngelihat teman gue pakaiannya agak kurang enak gitu, atau misalnya dia rambutnya agak aneh, atau misalnya dia orangnya berisik lah. Nah terus gue ngomongnya itu kan misalnya orang Indonesia kayak diem dong, kayak lu berisik deh kayak gitu, gue keganggu kalau orang Indonesia gitu kan. Tapi kalau orang Jepang itu misalnya kayak aduh kayaknya kamu lagi semangat banget ya, gengki banget ya kayak gitu. Jadi kayak nggak ngomong lu berisik gitu, enggak, tapi mereka tuh ngomongnya saikin genki ni natta ne toka sonogura. Jadi kayak saikin atau akhir-akhir ini kamu jadinya bersemangat ya kayak gitu. Padahal dalam hatinya tuh kayak lu berisik, lu bisa diem gak sih kayak gitu guys. Jadi kayak gue sebagai orang asing yang sebenarnya awalnya nggak ngerti tentang kayak gitu, gue jadi paham tentang sifat orang Jepang yang kayak gitu. Makanya pernah ada case kayak misalnya kelas di sebelah gue itu berisik banget guys. Jadi kayak sebenarnya kita semua keganggu kan. Sensei gue ngomong tonari no kelas ga genki da ne, mina ga genki da ne kayak gitu. Jadi kayak orang-orang pada semangat ya kayak gitu, padahal dalam hatinya tuh kayak berisik itu maksudnya gitu. Jadi itu adalah cara ngomong orang Jepang, nggak to the point, nggak straight to the point, tapi mereka kayak belok-belok gitu. Makanya kayak misalnya mereka ngeliat aku ngomong honest kayak sojiki, kayak aku kan ngomong to the point gitu ya, mereka kayak nana-chan sono koto ga shinai hou ga ii yo toka, kayak jadi kayak nana-chan gak usah ngomong yang terlalu jujur gitu. Jadi kayak aku dibilang kayak jangan terlalu jujur kalau ngomong, misalnya harus lebih diperhalus lagi, so da ne gitu. Jadinya aku belajar tentang budaya orang Jepang. Dan selanjutnya itu yang
ekspektasi aku itu tentang Jepang itu orang-orangnya sopan dan teratur itu bener banget guys. Jadi kayak wow, itu sangat mereka sopan banget. Jadi kayak misalnya aku bawa motor deh guys, jadi kayak aku jalan gitu, mereka kayak gini misalnya gitu, nunduk gitu loh guys. Kayak aku udah kebiasaan juga, jadi sekarang kayak misalnya aku bawa motor gitu, ada orang yang konstruksi, terus kayak misalnya tahan dulu, jadi kita nggak boleh jalan dulu biar arah yang hantainya itu atau arah yang berlawanannya itu jalan dulu. Jadi kayak gitu guys, kayak satu arah misalnya kan ditutup jalannya, jadi kita ngasih jalan gitu. Terus setelah kita udah nunggu, orang penjaga konstruksinya itu kayak ngebau gitu, nunduk gitu, dan aku juga ikutan nunduk gitu loh guys, kayak menghormati gitu. Dan ternyata setelah aku tanya sama sensei aku, ternyata orang Jepang itu nggak suka namanya pertikaian teman-teman. Makanya mereka itu ada bahasa Songkego sama Kenjogo. Ini ngebahas tentang bahasa Jepang juga, Nihongo juga. Jadi kenapa ada Songkego dan Kenjogo? Atau Songkego itu kayak kita misalnya lagi ngobrol sama lawan bicara kita, misalnya kayak atasan kita atau guru kita atau orang-orang yang lebih tua dari kita atau orang yang baru pertama kali kita ketemu, itu kita ngomong pakai Songkego atau Kenjogo. Kenjogo itu kayak kita yang merendahkan diri kita, jadi kayak anata, kamu lebih tinggi daripada saya gitu. Kalau misalnya Kenjogo, saya lebih rendah daripada kamu gitu. Jadi itu supaya merespek gitu, respect sama orang lawan bicara kita. Setelah gue tanya sama sensei gue, kenapa sih bahasa Jepang seribet ini kayak gitu, ternyata emang karena mencegah pertikaian guys dari zaman dulu, karena mereka nggak suka banget yang namanya berantem. Makanya ada saling merespek sama lawan bicara. Jadi kayak enggak Hana sama kayak lu cuma kayak gini doang, gue yang lebih tinggi daripada lu, gue lebih benar segala macam, itu enggak. Oke, selanjutnya itu masih tentang orang Jepang guys, karena menurut aku banyak banget hal-hal yang bisa aku petik dari orang Jepang ini. Terus mereka itu sangat menghargai pekerjaan, apapun pekerjaannya itu guys. Dan aku kan sebagai part-timer, misalnya aku kerja di Indonesia sebagai part-timer, orang pekerja ya pekerja yang gak tetap gitu, pasti orang memandang sebelah mata gitu. Tapi kalau di Jepang itu kayak misalnya aku lagi kerja kan, aku kerja terus ketemu sama okiaku-san atau orang pelanggannya, dia ngomong "Taihen da ne, kitsui da ne, kono shigoto wa tsukareta da ne." Jadi kayak dia bener-bener ngomong susah ya kerjanya ya, capek ya, kayak gitu. Otsukare sama des, atau dia ngomongnya ogokura sama des, kayak gitu. Jadi kayak makasih ya kerja kerasnya selama ini, makasih ya udah repot, udah capek-capek gitu kerja untuk nganterin ke saya, kayak gitu. Jadi kayak aku yang denger kayak kayak kerja keras kita, kayak usaha kita itu dihargain banget gitu guys. Jadi kayak ini hal yang bener-bener pengen aku bawa seumur hidup aku. Orang Jepang sekaya apapun dia, semewah apapun rumahnya, mereka ngomong gokura sama des, otsukare sama des. Jadi kayak wah, itu keren banget guys. Jadi kayak sedangkan kalau di Indonesia kayak memandang sebelah mata pekerjaan orang itu banyak banget yang gengsian, yang menganggap kerjaan gue lebih baik daripada kerjaan lo, kayak gitu. Misalnya lo kerjanya kan cuma kayak gini-gini doang, kayak nggak bermutu segala macam. Itu banyak banget guys. Bahkan kalau misalnya teman-teman orang Indonesia gue yang tahu misalnya part time gue itu sesusah itu atau paling lu kerjanya kayak gini doang, lu mah kayak gini, lu TKW lu segala macem. Jadi kayak wah ya ampun Tuhan, kadang ya ampun kayak gue ngerasa perbedaan antara Jepang sama Indonesia tuh terasa banget gitu loh guys, cara mereka memandang orang lain. Dan gue berharap teman-teman YouTube gue apalagi kita itu harus bisa menghargai pekerjaan orang lain. Jangan memandang sebelah mata, pekerjaan lo kayak gini doang, lu tukang sampah doang, lu cuma cleaning service doang. Nggak bisa kayak gitu guys. Hidup itu selalu berputar dan kita nggak tahu mereka itu bekerja itu untuk apa, mereka itu struggle untuk apa gitu. Jadi kita harus bisa respect sama setiap orang gitu loh guys, supaya kita bisa menerima respect tersebut juga. Dan aku kayak berharap gitu juga kalau misalnya aku nanti udah menjadi orang yang di atas gitu, aku bakalan lebih respect sama setiap pekerjaan-pekerjaan. Nilai kemanusiaan itu bisa ada gitu loh guys, saling menghargai itu adalah poin yang penting juga.
Oke. Selanjutnya kita ngomong tentang Jepang itu bersih dan rapi. Dan itu benar banget guys. Jadi pertama kali aku nyampe Jepang kayak, konna ni kirei no, kayak gitu. Jadi kayak aku kaget gitu saking bersihnya sampah itu bener-bener jarang banget. Mungkin kayak berapa kilometer kali baru nemu satu sampah gitu. Dan jarang banget guys. Jadi kayak paling ada sampah daun mungkin ya. Jadi kayak bersih banget. Bahkan nih kalau kalian mau lihat depan rumah aku nih guys, ini depan rumah aku, dan kalian bisa lihat ini jalanan sebersih apa. BTW guys, sekarang lagi musim gugur. Depan rumah juga daunnya udah jadi warna merah. Sebersih ini guys. Ya sebegitu bersihnya. Makanya aku bener-bener kagum gitu. Terus udaranya bersih, nggak ada polusi juga. Dan aku ngerasa sih kulit aku selama di Jepang kayaknya better gitu, kayak lebih bersihan karena nggak ada polusi gitu. Cara buang sampah di Jepang juga walaupun sebegitu complicatednya, mereka tetap mematuhi gitu. Dan aku juga dikirudake sebisa mungkin aku ngikutin peraturan yang ada gitu supaya nggak malu-maluin Indonesia guys. Jadi kita juga, aku orang Indonesia, aku membawa tulisan Indonesia gitu loh di jidat aku. Jadi aku harus menjaga nama Indonesia gitu di sini. Sebisa mungkin aku belajar yang bagus juga. Aku nggak bikin masalah dan sebagainya macamnya. Oke, selanjutnya itu tentang gaji tinggi di Jepang. Menurut aku emang gajinya tinggi, kayak UMR di sini tuh sekitar 25 juta mungkin ya, kurang lebih. Tapi karena aku part timer, aku cuma sekitar 15 jutaan doang. Dan itu sebenarnya tinggi menurut aku. Cuma emang kadang biaya hokensho atau PJS mungkinnya bahasa Indonesianya itu tinggi juga, kayak 1 jutaan mungkin. Tapi kalau aku, karena aku gaikokujin dan aku ryugakusei atau pelajar asing, aku hokensho-nya masih murah, cuma 2000 yenan kurang lebih. Nah terus habis itu ada pajak juga tinggi. Terus habis itu ada biaya makan juga yang menurut aku tinggi kalau kalian makan di restoran terus, atau kalau kalian beli di kombini terus, itu mahal. Tapi kalau kalian masak itu harganya murah banget guys. Kalau bisa aku masak setiap hari, tapi kadang-kadang kalau aku lagi capek, lagi males masak, mager gitu ya, aku beli di kombini atau beli di supermarket pas jam malam guys, sekitar jam 8 malam, dan itu harganya bisa diskon sampai 50%. Ya gitulah guys, kita harus hemat. Terus habis itu kita ngebahas tentang transportasi juga. Transportasi di Jepang itu cuma ada kereta, bus, sama taksi. Dan itu doang, sama mobil pribadi atau motor pribadi. Dan gak ada Gojek. Jadi ya kalau misalnya aku dari Shibuya gitu ya ke rumah, itu sebenarnya kalau naik kereta cuma 30 menit. Tapi kalau naik taksi bisa 1 mang guys. 1 mang itu 1 juta. Jadi mau sesulit apapun aku bakalan berjuang untuk naik kereta. Gak mau aku mengeluarkan uang untuk naik taksi, ogah. Semahal itu. Dan emang terstruktur gitu guys. Jadi kayak kita bisa pakai Suica, tinggal tap bisa masuk. Dan agak anehnya menurut aku keretanya itu kalau di Indonesia, di Jakarta ya, misalnya di KRL Tebet ke Bogor gitu kan, itu kayak cuma paling pindah peron kan. Tapi kalau di Jepang nggak pindah peron doang guys. Kadang kita keluar dulu dari gate-nya, masuk ke gate yang lain, karena perusahaan kereta di Jepang itu banyak guys. Jadi bukan cuma kayak di Indonesia yang satu doang gitu. Kalau di Indonesia kan KAI ya, Kereta Api Indonesia. Tapi kalau di Jepang itu ada yang JR, ada yang pemerintah segala macam gitu. Oke, selanjutnya aku mau bahas yang terakhir itu tentang aman di malam hari untuk perempuan apalagi. Dan itu emang bener. Kalian kalau misalnya udah ngeliat video aku yang tentang jalan-jalan Hanabi, itu aku pulangnya sendirian jam 1 malam, aku jalan kaki sendirian di tengah kegelapan pakai yukata dengan rempongnya gitu. Aku bisa selamat guys. Ya cuma kadang di catcalling juga sih, kayak minta onesang ine toka soyu kanji mo arushi. Terus guys, yang terakhir mungkin yang aku pengen bahas juga ya, di sini tuh juga banyak juga orang-orang yang agak aneh gitu. Misalnya aku dikasih tahu juga sama tencho aku atau kepala toko aku kayak jangan jemur kayak pakaian dalam di luar rumah ya atau gimana, itu karena bisa hilang guys. Jadi di sini yang hilang itu bukannya dompet atau barang-barang berharga, HP gitu nggak hilang, tapi kalau celana dalam atau payung itu hilang. Jadi harus hati-hati. Tapi kalau aku sendiri sih, aku karena aku di lantai 2,
aku tetap jemur gitu di luar, karena kalau di dalam kadang suka sebenarnya kering sih kadang-kadang, cuma kan kadang netes atau gimana gitu. Kadang aku jemur di luar tapi aku selain gitu loh sama baju-baju yang lain supaya nggak kelihatan keluar gitu. Oke deh guys, sekian aja video dari aku. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah support aku dari channel aku sebiji gitu ya, 1 biji kayak gini, makin lama bertumbuh. Semoga kalian selalu bisa mencapai apapun yang kalian impikan. Juga semoga struggle kalian bisa dimudahkan sama Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan aku sebenarnya berharap channel ini bisa aku teruskan gitu sampai aku lulus Nihongo Gakko, terus aku bisa misalnya aku kerja, aku masih nggak tahu sih guys, misalnya kerja di Indonesia atau di Jepang, aku masih memikirkan gitu dengan matang-matang gitu, apakah aku nyaman di Jepang. Kalau sejauh ini aku masih nyaman dan aku masih mau pertimbangin gitu, dan aku bisa sampai misalnya aku menikah, aku punya anak dan jadi channel keluarga, karena aku pengen juga kayak channelnya Kimono Mom atau misalnya Inongsen. Aku fansnya Inongsen kayak gitu, yang bikin masak-masak bareng anaknya gitu di sampingnya gitu. Aku pengen banget kayak gitu guys. Jadi kalian stay tune terus sama aku, tetap bersama aku. Semoga video-videoku bisa bermanfaat untuk banyak orang. See you on my next video. Bye bye.